Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Saya temannya. Oh iya dulu Pak. Sampai siapanya Bu Marfa ya? Saya putrinya Pak. Oh, putrinya. Iya. Kegiatannya apa sekarang? Saya kuliah. Kuliah. Iya. Jadi gini Mbak, sebelumnya saya berduka cita atas meninggalnya Mama. Ya, kayak gimana pun kodar. Terus kedatangan saya di sini sebenarnya cuma mau memberitahu soal tanggungan yang dimiliki oleh Bu Marfa. Terutama tanggungan kepada saya itu sebesar 75 juta. Ya, maksudnya gimana Pak? Jadi Bu Marfuah pernah pinjam uang ke saya itu ya kalau misalkan di total itu bisa sampai 75 juta. Itu nanti kalau misalkan sama yang mau tahu lebih jelas nanti ada saksinya, ada Bu Fika, tahu Bu Fika ya? Sebelah. Iya, Pak sebelah. tangga sama ya kan. Itu Bu Fika tahu ibunya pernah minjem uang saya sekitar. Tapi itu berangsur, nggak langsung 75. Nanti untuk detailnya mungkin bisa dijelaskan lah nanti sama Bu Fika. Tadi saya kebetulan mau nyari Bu Fika, cuman katanya beliau lagi keluar, lagi nggak ada. Sudah, jadi saya langsung aja ke sini. Tapi kok Ibu gak pernah cerita ya Pak kalau punya utang sebanyak itu? Ya mungkin dari ibu sendiri ngerasa apa ya, bisa melunasi tanggungannya tanpa diketahui sama keluarganya. Cuman ya qadarullah beliau meninggal sebelum waktunya. Nah, jadi saya mohon maaf, saya juga sebenarnya lagi butuh uang, jadi makanya saya datang ke sini untuk ya selain silaturahim, saya juga mau memberitahu soal tanggungan. Jadi kalau bisa nanti sampean ya atur waktu atau gimana, nanti mungkin ada keluarganya mau membantu juga soal ini gitu ya, karena kan sampean mahasiswa belum bekerja ya? Belum Pak, saya gak punya kerjaan. Ya makanya nanti minta tolong siapanya kan ya, ya mungkin itu aja. Kalau itu saya mau langsung pamit. Pak boleh minta nomor teleponnya? Nomor telepon? Nanti saya hubungin. Oh ada. Ini aja ya, barcode aja. Scan. Pak Rehannya Pak? Iya Pak ya. Udah gitu aja Mbak ya. Ya. Semangat terus. Terima kasih. Oh, ya. Sama. Halo, iya Dok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ada apa Dok? Ini baru pulang dari pengajian. Kenapa? Ini udah selesai. Ini mau Sekarang Dok. Oh, ya sudah, ini sekalian saya mau pulang langsung ke sana Dok. Oh, sampai mau ke rumah. Ya, gimana ketemu ya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Luar masalah. Iya. Gimana tuh? Gini tadi tuh ada yang kesini, katanya itu temannya ibu, tapi temannya Bu Vika juga sampai ke rumah nih. Ngapain? Lagi utang, katanya ibu punya utang 25 juta katanya. Saya nggak tahu soal ini. Saya juga nggak tahu, ibu nggak tahu juga buat apa itu sama ibu. Berapa katanya? 75, itu minjemnya nggak langsung katanya Bade. Minjem lagi, di total semuanya 75 juta. Buat apa ya? Mungkin yang berobat kemarin itu ya. Iya, mungkin tapi ibu nggak pernah ngomong. Kerja apa kata dia? Jadi tahu sama bayaran. Bawa bukti dia. Itu aslinya udah Bu Vika kan, Bu Vika nggak ada yang keluar. Tidak ada kita bisa tahu apa. Udah ada bawa apa-apa. Cuma aku bilang ibu punya utang, akhirnya Bu Vika gitu. Oh gini aja wis. Tadi apa namanya ninggalin nomor telepon dia? Iya, oh iya ada minta ada lagi. Oh ya ada gini aja wis. Nanti sampean telepon. Kalau bisa suruh gini aja gitu. Kita bicarakan secara keluargaan. Terus sekalian dia suruh bawa bukti-buktinya. Kalau emang itu terbukti ibunya sampean punya hutang, ya kita coba negosiasi lah. Soalnya kan itu bukan uang yang sedikit. Tak telepon sekarang apa nanti aku Nanti aja sudah mungkin biar nggak benar. nanti saya kabarin ya kalau yang Ya sudah. Ya sudah saya langsung aja ya. iya, yang makasih ya Ade. Ya. Halo, gimana? Waalaikumsalam. Gimana? Ada di mana Pak? Ini lagi nyantai ada di cafe ini. Gimana? Sherlock dah, saya ini nih mau ya konsultasi dikit. Ada masalah, biasa masalah ini utang piutang. Soal itu. Ya sekarang apa gimana? Soalnya masih di luar ini di cafe. Kalau mau ya nggak apa-apa gitu. Sekarang. Oh. Ini daerah Balung ini. Iya dah, nggak apa dah. Ya. Ya dah. Sherlock, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak. Duduk. Aduh, Ada apa? kemarin itu ente tahu Bu Marfuan nggak? Hah? Tidak tahu. Ada, dia teman saya. Cuman dia itu punya utang ke saya sekitar 75 juta. Terus. Dan ya qadarullah dia tuh meninggal sebelum waktu yang dijanjikan untuk membayar. Dan ya karena saya butuh uang, saya datang dong ke rumahnya sekalian ini takziah. Ya. Saya datang ke rumahnya dan ternyata ahli warisnya cuma anaknya. Anaknya tuh ya mahasiswi lah. Itu kebetulan ketika saya ke sana tuh ya saya ngerasa prihatin memang ya. Di satu sisi saya kasihan, di satu sisi lagi tuh kayaknya saya memang butuh duit gitu. Jadi ya gimana ya? Menurut saya bingung gitu harus gimana. Jadi ya saya mau konsultasi aja, nanya ke ente lah. Kira-kira gimana solusinya menurutmu? Saya harus gimana? Ya kalau dari ceritamu tadi ya sebenarnya sangat mengenaskan ya ceritanya. Oh banget. Kasihan anak satu-satunya ibunya sudah meninggal sebatang kara, belum kerja lagi. Ya tapi di sisi lain kan
Ya namanya utang kan harus ditunaikan ya, tidak memandang siapapun. Soalnya yang berhutang ini juga kan sudah meninggal. Apabila tidak dibayarkan, ya otomatis kan akan memberatkan almarhumah di akhirat kan seperti itu. Ya jadi ya kalau menurut saya ya tetap harus dibayar sih, meskipun gimana pasti kamu kan juga butuh kan. Tapi lebih baik diomongkan dulu baik-baik, ketemulah, intinya diomongkan secara kekeluargaan dulu, jangan langsung dibawa ke hukum, nanti lebih repot lah masalahnya. Sana juga kasihan, soalnya ya perempuan lagi sendirian, gak punya siapa-siapa kan. Ya menurut saya seperti itu. Gimana? Oh berarti mending diajak bicara Ya, baik-baik. dibicarakan baik-baik dulu lah, gimana enaknya. Kalau ya mungkin bisa mendapat jalan keluar ya insya Allah. Ya, Mending aja negosiasi aja dulu ya. ya bisa, cara negosiasi juga bisa sebelum ke pengadilan. Ya mungkin itu saran saya. Gimana? Iya dan mungkin nanti besok anaknya saya ajak nego aja dulu Ya. gimana. Iya. Apa? Halo, Assalamualaikum. Pak, ini ya gini, saya kemarin kan itu ke Pak D saya. Itu sampai bisa Pak ketemu lagi. Kapan bisanya Pak? Kapan ya? Lusa ada, besok lusa. Besok lusa. Oh iya, iya Pak. Nanti saya lusa saya ke sana sekalian saya ngajak Vika nanti ya. Jam berapa kira-kira Pak? Berapa ya? Ya jam 9-an itu dah pagi. Dan kuliah kan sampean? Ya udah, mungkin besok lusa lah jam 9-an. Ya, saya tunggu di rumah ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Masa Pak? Ya, tunggu. Ini saya sama Vika. Ya, tunggu. Mana tadi? Mungkin masih di jalan Pak, tunggu aja bentar ya. Iya bisa. Pak, bisa tinggal ke belakang dulu bentar ya. Usah repot-repot loh Mbak. Iya, ya Pak ya. Masih ingat ya tanya almarhumah? Iya, masih. 75 juta? Iya, saya pun 75 juta. Langsung atau? Assalamualaikum. Langsung kan? Iya. Waalaikumsalam. Nanti jelasin aja. Dari tadi Ini enggak sih. Enggak kehujanan Pak? hujan, tidak mau masker lagi Pak. Sehat sampai? Alhamdulillah. Itu tadi Mbak Farahnya masih ke belakang kan? Ambil atau ngapain ngapain? Tunggu aja. Gimana kemarin sudah diceritain sama Bapak? Iya, kemarin sedikit. Kemudian bertanya. Gimana Mbak? Sudah ada keputusan? Gini Pak, saya sebelum ngasih keputusan itu, saya mau tahu kapan ibu minjemnya, buat apa ibu minjemnya. Itu ternyata Pak dia juga nggak tahu sama utangnya ibu yang 75 juta itu Pak, gak ada yang tahu. Iya, sebenarnya Bapak itu berutang 75 juta. Yang awalnya itu minjem 30 juta buat beli anaknya di luar kota. Terus yang kedua,
lagi ke sana ke bapak Ekan 20 juta buat biaya hidupnya. Soalnya kan dia nggak punya suami, jadi kekurangan lah. Terus yang ketiga itu dia meminjam lagi sebesar 20 juta buat biaya hidupnya juga, karena dia punya sakit yang lumayan parah sih. Jadi segitu. Jadi sekitar 75 jutaan lah. Iya. Ya sekitar segitulah. Jadi seperti itu ya Pak. Selain bukti Pak Pika ini, apa sampean juga bawa bukti transaksi atau bukti nota atau apa gitu? Sebenarnya kalau bukti tertulis sih nggak ada ya, karena saya memang minjemin itu memang karena rasa iba dan ya akhirnya saya kasih gitu aja. Apa mungkin ya mungkin itu sih. Jadi tapi yang buat saya yakin itu selain dari janjinya Bu Marfo untuk melunasi, juga rekomendasi juga dari Bu Vika. Bukannya kami nggak membayar, tapi kan itu bukan uang yang sedikit. 75 itu gede lah buat saya pribadi aja yang cowok itu gede, apalagi buat ponakan saya yang cewek dari kuliah juga kan. Nah, dia harus cari kerja sekaligus cari kuliah buat biaya hidup sehari-hari gitu. Soalnya kalau sampean, bukannya saya tidak percaya untuk kita juga, kalau sampean ini tidak bisa bawa bukti yang cukup, kami mana percaya gitu. Itu kan uang besar banget. Terus berarti kalau nggak ada bukti itu sama nggak bayar? Bukan nggak mau bayar, lengkapi dulu buktinya bahwa ini kalau emang buktinya ada, ya saya tidak juga ada. Ya, tapi kan sini saya sudah bawa saksi, ini Bu Vika sendiri juga sudah bersaksi. Terus kalau misalkan saya harus mengumpulkan bukti terus memang nggak ada bukti, berarti sama nggak mau bayar ya? Bukan nggak mau bayar, gini saya tanya dulu. Gini Bu, yang pertama ya, pas Bu almarhum Abu Marwa yang pinjam itu barang sampean terus. Iya Pak, soalnya Bu Marwa itu kalau mau berutang selalu kita ke saya. Kebetulan kemarin kita memang kita saya, jadi otomatis kan langsung dikirim ke Bu Marwa itu dari Pak Renanya. Oh berarti ini pembayarannya transfer ya Pak? Iya. Gini aja, kalau itu kan tadi sudah dijelasin. Ini kan pembayarannya secara transfer tadi kan. Sampean bawa ke sini bukti nota transfernya, lalu mungkin kita bisa bicarakan masalah pembayaran. Saya rasa kalau misalkan harus bawa surat bukti dan lain sebagainya, menurut saya terlalu ribet. Saya juga nggak banyak waktu, saya banyak kerjaan, dan yang terpenting saya butuh uang. Ini sudah ada Bu Vika. Ini bukan masalah ribet dari Tapi orang bisa bohong, Pak. Gini aja dah, 2 bulan lagi saya tunggu pembayarannya, itikat baiknya. Kalau sampai belum lunas, ya saya bawa ke ranah hukum. Iya, monggo, silakan. Udah, monggo, terima kasih. Oke. Ayo Bu Vika. Apa ya Pak Dena sampai ke pengadilan gitu? Dapatkan berani. Dia nggak punya bukti yang kuat. Gini aja deh, kami anda usah panik ya. Kalau mereka memang bawa kasus ini ke pengadilan, terus saya nggak bakal kemana. Saya bakal dampingin sampean terus kok. Tapi saya nggak mau juga Pak Dena kalau sampai masuk pengadilan kayak gitu. Nanti kan saya yang berperkara di sana. Iya, saya paham. Gimana ya? Gini saja sudah. Saya punya ini teman ahli hukum dia. Mungkin dia bisa bantu sampean gitu. Bantu kita lah gitu buat nyelesain masalah ini. Soalnya ini bukan masalah kecil juga gitu. Dan parehannya juga tadi sampai ngotot gitu. Iya, pokok suruh bayar itu kenapa? Ya sudah, saya hubungin teman saya dulu nanti gimananya. Saya hubungi sampean aja nanti gitu. Mungkin kita bisa ke sana bareng. Ya sudah gitu, gak usah panik sampean itu tenangnya. Ya Pak Dena, makasih ya Pak Dena. Iya dah, saya langsung ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Gagal Pak. Iya. Jadi dari pihak sana tuh nggak percaya kalau misalkan si Bu Marfuah ini, almarhumah ini punya utang. Apa ya tadi saya kasih tenggat waktu, terus kalau nggak bisa bayar
Ya akhirnya saya bawa ke ranah hukum. Gimana lagi? Ya, jangan dulu, jangan terburu-buru ke ranah hukum. Masih ada ya proses yang lebih dari itu sih. Cuma kamu lebih konsultasi ke ahli dulu. Selanjutnya jangan ke aku, soalnya biar lebih ada solusi yang cerah gitu. Masuk ke ahlinya. Ahli sangat Bapak. Ahli ya mungkin aku punya teman kayaknya, coba nanti tak hubungin. Gimana? Ya dia lah ahli hukum. Ya bisa bang. Bayar lagi nanti. Enggak, temen saya itu gampang masalah itu, nggak bayar, aman. Iya dah kalau gitu dah. Kabari aja Fik. Kapan itu kira-kira ke sana? Kalau saya bisanya nemenin itu besok aja gimana? Ya besok saya jemput ya ke rumahmu ya. Jam berapa? Sekitar jam 9-an aja. Iya dah jam 9 dah. Iya dah gitu aja dulu dah. Ketemu besok dah ya. Ya tak tunggu di rumah ya. Halo Spek. Ron. Assalamualaikum. Wah, salah. Assalamualaikum. Masuk. Sudah Mas. Gimana kabarnya? Jadi gimana? Jadi gini Pak, apa ya, menyambung pembicaraan kita di telepon kemarin. Ini saya bawa langsung keponakan saya yang punya masalah di waris hutan. Jadi ada masalah apa? Gini Pak, kemarin itu ada yang datang ke rumah namanya Pak Rehan. Itu datang ke rumah bilang ibu saya tuh punya utang 75 juta. Nah utang Pak, ibu saya tuh sudah meninggal, sudah almarhum. Dan saya sama adik saya tidak mengetahui utang tersebut Pak, sama sekali tidak mengetahui. Nah terus saya tuh nanya sama Pak D, nanya buktinya. Ternyata Pak Rehan itu cuma punya bukti saksi. Saksi, nggak ada bukti transaksi itu yang transfer atau gimana? Ada tapi nggak bawa Pak. Nggak bisa dilampirkan berarti. Cuma saksi. Saksi Iya, berapa orang? satu orang saksinya. Terus itu saksi itu yang soalnya itu kan saksi itu temennya Pak Rehan. Ibu itu mau minjem uang mesti ngomong dulu ke Bu Vika itu. Jadi Bu Vika itu tahu kapan ibu minjem, berapa ibu minjem, dan di total semuanya itu 75 juta Pak. Oh berarti minjemnya berangsur ya? Iya, nggak langsung. Jadi menurut saya kalau dari Pak Rehan sendiri udah dicoba negosiasi kan? Jadi gini, kemarin itu kami sudah sempat musyawarah lah gitu, mau menyelesaikan secara kekeluargaan, cuma dari pihak si Pak Rehan ini ngotot gitu, sedangkan dia cuma bawa buktinya itu cuma satu orang gitu. Dan meskipun itu seorang saksi, tapi kan itu gak lebih dari 2 orang gitu. Dia cuma bawa satu, dan dia juga gak bawa lampiran bukti surat atau nota gitu, gak bawa gitu. Sampai pada akhirnya itu beliau sampai mengancam masalah ini mau dibawa ke ranah hukum gitu. Cuma di sini kalau saya sih sanggup-sanggup saja ke ranah hukum, cuma kasihan ponakan saya ini Pak, karena dia juga masih kuliah. Oh kuliah di mana? Iya masih kuliah Pak di UIN Jember. Oh. Jadi menurut saya mungkin bisa coba negosiasi lagi, tapi masih sejenis dengan negosiasi, tapi ya dengan menggunakan mediator. Jadi nanti namanya mediasi. Nanti disisipkan secara mediasi dengan menunjuk salah satu orang. Itu nanti disepakati aja dari antara pihaknya sampean sama Pak Rehan, menunjuk mediator. Itu nanti bisa ditunjuk langsung atau dari pengadilan. Jadi
Jadi nanti peran mediator itu dia cuma sebatas ngasih solusi dan saran, nggak bisa memutuskan suatu sengketa yang terjadi ini. Jadi itu satu orang di tengah. Jadi nanti masih diselesaikan secara kekeluargaan, tapi ada mediator seperti itu. Bisa dicoba. Mungkin lebih cepat lebih baik ya. Oh ya, coba kalau seperti itu kita coba dulu. Kalau itu kita permisi di sini. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Salam. Ini kan? Iya. Assalamualaikum. Jadi sebelumnya mungkin saya ceritakan dari awal. Terima kasih Mas. Semoga lancar. Amin. Dengan Bapak Renat? Baik, di sini saya selaku mediator dalam mediasi saat malam ini. Dan menurut saya langkah mediasi yang dilakukan oleh para pihak ini sudah tepat untuk menyelesaikan perkara yang sedang dialami. Dengan Bapak Renat? Ini kuasa hukum saya karena ada tiga saksi. Saksi dari Pak Renat. Dengan Mbak siapa? Mbak Farah. Mbak Farah ini pada saya dan kuasa hukum saya. Baik, masing-masing para pihak ini membawa kuasa hukumnya ya. Silakan langsung Bapak Rehan tanda tangan. Adanya atas dengan ini, maka saya anggap perkara dari Bapak Rehan dengan para saksi lain dan saya yang kesempatan saya akan membukti Bapak Rehan. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya sekadar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa. Cinta istimewa. Ya, Pak. Hanya dia yang tahu diriku. Hanya dia yang bisa baca pikiranku. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya sekadar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa. Cintaku istimewa, lagu ini ku nyanyikan untuknya, semua dari hatiku sendiri.